Halo, apa kabar kalian semua? Semoga sampai hari ini semua sehat-sehat dan gak kurang suatu apapun. Saya juga dan keluarga dalam keadaan sehat-sehat semua, puji Tuhan. Ayo sama-sama kita hari ini mau lanjutkan di Yohanes 8 ayat yang ke-30. Kita doa dulu ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini yang kau berikan untuk kami bersama membaca di dalam firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang kau berikan sehingga kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu lagi. Berikan kami Tuhan hati yang terbuka untuk firman-Mu supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu lebih lagi dari sebelumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pimpinan-Mu. Amin. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Diringkas dari pembacaan terakhir, apa yang Tuhan Yesus bilang sehingga orang-orang banyak yang percaya kepadanya, yaitu bahwa dia itu bukan dari dunia ini tetapi dari Bapa. Dan dia memberi kesaksian siapa dia yang sebenarnya. Yang menolak dia itu bukan orang-orang biasa, tetapi justru orang-orang Farisi yang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli firman Tuhan istilahnya. Dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai posisi tinggi baik dalam hal keagamawian maupun dalam hal politik. Oke, lanjut ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi jangan kita berpikir kalau kita mengikuti keinginan hawa nafsu kita, kedagingan kita, itu kita pikir kita itu punya kuasa atas hawa nafsu kita yang membawa kita kepada dosa. Kita pikir dengan setiap saat kita bisa berhenti melakukan dosa tersebut, tetapi sebenarnya terbalik. Dosa ini yang mengikat kehidupan kita sehingga kita tidak lagi bebas, yang memberikan hook sehingga kita sulit untuk berhenti untuk melakukan dosa tersebut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bilang, siapa yang berbuat dosa, dia itu adalah hamba dosa. Jadi dosa itu yang menjadi tuan dan kita yang menjadi hamba. Jadi kita harus melakukan apa yang dosa itu inginkan dari kita. Yang sebenarnya di saat kita sadar, aduh saya mau berhenti, tetapi sulit sekali. Kecuali kita datang kepada Yesus dan minta, "Tuhan tolong bebaskan aku dari dosa ini. Aku tidak sanggup." Karena apa? Tuhan Yesus sanggup membebaskan kita karena dia itulah kebenaran. Dia itulah satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa, makanya dia berkuasa untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itu sudah dilakukannya di atas kayu salib. Jadi kalau hari ini kamu ada dosa yang mengikat kamu, yang mencengkram kamu, membuat kamu menjadi budaknya, saat ini, hari ini, detik ini, kamu bisa bebas kalau kamu mau datang kepada Yesus. Ya. Oke, itu singkat input dari saya. Sekarang saya lanjut ke ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ya, anak itu yang dimaksud adalah Yesus Kristus sendiri. Hanya dia yang sanggup memerdekakan kita. 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham."
Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Lanjut ke ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapa kamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi jelas, setiap orang yang berasal dari Allah itu mau mendengarkan firman Kristus. Jadi makanya banyak orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Hati mereka itu tertutup untuk bisa percaya akan firman-Nya. Makanya kalau hari ini kamu mendengarkan firman-Nya dan kamu merasa tersentuh, hati kamu merasa dijamah oleh Tuhan, jadi jangan kamu tolak. Berarti Tuhan itu sedang bekerja di dalam hati kamu dan mau supaya kamu itu percaya akan firman-Nya, supaya hidupmu dirubah, semakin dirubah menjadi seperti Kristus. Karena itulah tujuan kesempurnaan kita, bukan menjadi seperti Kristen si A atau si B, atau seperti pendeta ini atau pendeta yang itu. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan kita itu harus menjadi semakin lama semakin serupa dengan gambar Yesus, anak Allah. Kalau kita berkata kita percaya kepada Allah, maka kita akan menuruti apa yang dikatakan Yesus sendiri. Karena kalau kita melakukan yang bertentangan dengan apa yang difirmankan Tuhan, jelas Yesus bilang kita ini bukan anak Allah, melainkan anak iblis. Karena apa? Karena kita mengikuti apa yang dikatakannya. Kita hidup tidak di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi di luar Yesus itu tidak ada kebenaran yang hakiki. Jadi kita hanya mau melakukan apa yang kita rasa benar, itu tidak benar di hadapan Tuhan karena tidak sesuai dengan firman-Nya. Jadi mudah sekali untuk menilai apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, apakah ini pemikirannya iblis atau pemikiran yang dari Tuhan. Ya, jadi kita perlu membaca firman Tuhan itu setiap hari, karena firman Tuhan inilah kebenaran. Firman Tuhan inilah yang bisa mampu membukakan mata hati kita untuk lebih bisa melihat kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi jangan pernah kita merasa cukup, merasa saya sudah pernah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai kepada Wahyu, sudah cukup, saya sudah tahu semua. Nah, itu namanya membohongi diri sendiri. Karena apa? Apa yang kamu pikir kamu sudah tahu, sebenarnya kamu tidak tahu. Karena Tuhan itu terlebih besar dari apa yang pengetahuan kita sendiri. Ya, jadi jangan sampai kita merasa tinggi hati, merasa sudah tahu, padahal kita sudah tersesat. Jadi perlu setiap hari kita ada persekutuan yang intim dengan Tuhan.
melalui membaca firman-Nya, kemudian kita ambil waktu untuk berdialog dengan Tuhan, untuk mendengarkan, Bapa, apa yang mau kau katakan hari ini? Apa yang mau engkau lakukan melalui kehidupanku hari ini? Siapa yang boleh aku tolong? Di bagian bidang kehidupan aku yang mana yang harus dirubah? Yang harus untuk menjadi lebih baik? Ya, oke, sampai di sini dulu hari ini. Saya harap ini bisa menjadi berkat buat kalian semua untuk menjadi lebih terbuka terhadap firman Tuhan dan menjadi lebih akrab dengan Tuhan melalui pembacaan firman dan melalui doa kalian. Oke, sampai berikutnya. Sampai besok, Tuhan berkati. Dadah.